Halo yang sedang menonton, perkenalkan saya adalah mimin baru dari IB Community. Ya, kita kenalan dulu karena ada pepatah bilang kalau kita tidak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan nama saya Dimas. Saya adalah mimin baru di IB Community. Nah, teman-teman, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian saat kalian ngelihat judulnya nih, judul live saya nih, bisnis anti pandemi. Ayo, bisa dijawab langsung nih. Apakah bisnis jualan obat corona? Oh, bukan. Atau kau bisnis vaksin? Bukan, teman-teman. Jadi teman-teman, bisnis anti pandemi ini adalah bisnis yang bisa bertahan di kala pandemi. Seperti apa? Bisnis-bisnis yang bertahan di kala pandemi itu pasti bisnis-bisnis yang memiliki inovasi inovasi yang banyak, yang sedemikian rupa dia kemas untuk bertahan di kala pandemi. Seperti itu teman-teman. Nah, tentu saja bisnis yang tidak memiliki inovasi dan tidak inovatif bakal kalah di kala pandemi. Seperti itu. Apalagi bisnis yang nggak go online teman-teman kayak gitu. Karena orang-orang sekarang udah mulai pada di rumah. Jarang banget nih yang keluar nih. Mesen makanan melalui GrabFood atau GoFood kayak gitu ya kan. Nah, teman-teman juga nih, kalau teman-teman yang di rumah aja nih, untuk mengisi waktu luangnya, teman-teman ada beberapa pilihan kan, antara teman-teman lakukan sesuatu yang teman-teman suka, lakukan hal-hal yang produktif, apapun itu, yang penting positif, ya kan teman-teman, kayak gitu. Tapi ada pilihan bagi teman-teman yang ingin di rumah aja tapi menghasilkan. Apa sih? Nah, teman-teman bisa gabung atau join reseller dan dropshipper di IB Community, teman-teman. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa kepoin Instagramnya kita, bisa di scroll. Situ banyak info-info menarik dan juga banyak info-info tentang IB Community. Kayak gitu, mulai dari sistem IB Community, mulai dari keuntungan gabung di IB Community, mulai dari kelebihan-kelebihan yang didapatkan dari IB Community. Jika teman-teman mulai lebih penasaran lagi, teman-teman bisa langsung klik link yang ada di bio kita nih, bio IB Community. Di Instagram kita udah ada linknya teman-teman, link untuk join reseller atau dropshipper. Atau bahkan teman-teman cuma pengen belanja aja nih, bisa juga dikepoin nih produk-produk kita yang ada di IB Community. Nah, karena kita sudah ada di marketplace juga teman-teman, di Shopee udah ada, di Tokopedia juga udah ada kayak gitu. Bahkan kita punya namanya sistem aplikasi sendiri untuk memesan produk di toko kita, kayak gitu, namanya web IB Community kayak gitu teman-teman. Oke, sekarang kita bakal nanya-nanya nih ke orang-orang yang ada di sini. Di sini ada beberapa orang nih, 1, 2, dan 3. Pertama kita mulai dari yang terdekat nih. Kita tanya sih, sebenarnya apa sih bisnis anti pandemi menurut mereka? Kayak gitu ya. Halo Kak. Ya, Kak Vivi. ya. Nah, ini namanya Kak Vivi teman-teman. Kita bakal nanya nih. Kak mau nanya nih, sebenarnya bisnis anti pandemi menurut Kakak tuh apa sih? Bisnis anti pandemi itu bisnis kerennya tuh bisnis 4.0. 4.0, millennials banget ya. Iya, betul. Oke, itu gimana tuh maksudnya tuh? Itu bisnis yang bisa dilakukan di mana saja. Di mana saja, satu. Lalu bisnis yang udah berbasis teknologi. Basis teknologis, jadi semuanya itu nggak perlu diurus langsung kita, packing nggak perlu. Ya, itu langsung salah gitu. satunya. Yang paling gampang itu adalah misalnya kekurangan modal nih ya. Modal. Itu paling gampang modal. jadi dropshipper. Betul banget. Jadi dropshipper, karena kalau jadi dropshipper itu kita tinggal jualin barang orang di platform online, bisa di marketplace, bisa di Instagram, bisa di Facebook, bisa di mana aja. Betul. Bahkan bisa juga melalui WA status. Betul. Nah, nanti kalau udah ada yang mau beli kan dia transfer. Habis dia transfer tinggal kita transferin lagi ke barang tempat kita mau beli, lalu nanti orang tersebut yang akan kirim ke pembeli kita. Oke, siap. Nah, itu salah satu bisnis yang anak milenial sekarang, bahkan mulai anak-anak SMP atau SMA aja udah mulai ya.
mulai jualan seperti itu. Nah yang kedua itu yang juga lumayan dikenal adalah jadi reseller. Cuma kalau jadi reseller itu kan banyakan ya paling enggak harus stok lah ya. Ya, betul. Harus stok. Dan pasti butuh modal. Stok barang. Nah itu butuh modal. Butuh modal. Kayak gitu. Atau mungkin kalau yang memang jago nulis ya. Jago nulis kayak nulis penawaran gitu ya. Tulisan konten-konten marketing mungkin bisa jadi affiliate. Jualin produk-produk digital bisa, atau mau sekarang produk-produk barang fisik juga bisa. Yaitu nanti tinggal dikasih link, daftar, ya udah bayar itu sebarin. Kalau orang digital marketing tuh taunya dengan landing page. Ya kayak gitu. Nah itu tuh pasti anti pandemi. Kalau jenis produknya sendiri mungkin yang paling banyak dibeli kali ya saat ini ya, saat pandemi ini adalah kebutuhan anak-anak. Itu udah pasti, kayak pakai yang nyaman dipakai di rumah, terus permainan kayak gitu, lalu makanan yang istilahnya bisa tahan lama ya, kayak frozen food, dan juga produk-produk kesehatan. Nah itu pasti lagi booming, termasuk termasuk insurance sekarang. Bakal insurance aja udah merambah ke online juga. Jadi intinya bisnis anti pandemi adalah bisnis yang go online satu. Betul. Ya kan, dan satu lagi itu pasti bisnis yang kita nggak perlu modal gitu kan. Nah, kita bisa jadi reseller atau dropshipper di suatu platform toko apapun itu, dan salah satunya ada IB Community nih teman-teman. Nah salah satunya IB Community ini juga sama, kalian bisa jadi reseller atau dropshipper tanpa modal. Kita yang packing satu, kita yang bakal urus orderan, kita bakal yang ngirim ke ekspedisi gitu teman-teman. Iya, bahkan kayaknya juga free kan lah, join membernya juga free. Free bener. Satu lagi teman-teman, yang paling penting join membernya itu gratis. Bahkan untuk yang nggak bisa desain, promo bannernya juga kita kasih. Kata-kata untuk dipublish di Instagram, sosial media semua juga dikasih juga kan. Kayak gitu. Jadi instan teman-teman, cuma cukup upload aja gitu. Ada pesanan, teman-teman bisa langsung proses, kirim gambarnya, screenshotan pesanannya ke kita langsung. Kita bakal proses admin kita. Seperti itu teman-teman. Bahkan diajarin ya. Diajarin cara juga, jualnya. di mentoring. Jadi yang nggak ngerti bisnis online, belum ngerti jualan online juga akan diajarin. Iya betul. Oke, terima kasih Kak Vivi. Oke, kita lanjut nih ke sasaran selanjutnya. Di sini ada Mas Yuda. Oke. Mas Yuda. Halo. Oke. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Ini salah satu desain grafis nih teman-teman. Yang kita bilang tadi, IB Community itu semuanya disediakan. Marketing kit sudah disediakan. Nah ini salah satunya nih, Mas Yuda ini yang mendesain semua marketing kit kita. Nah, mau nanya nih sedikit Mas Yuda nih. Nanya apa nih? Nah, menurut Mas Yuda, apa sih bisnis anti pandemi itu? Apa bisnis jualan vaksin corona? Kan enggak, ya kan? Enggak. Gimana tuh? Oke, silakan. Menurut saya bisnis anti pandemi itu ya namanya juga anti pandemi ya kan. Mungkin bisnis yang kita bisa jalanin di masa pandemi ini gitu. Kita tahu kan nih di pandemi ini banyak orang-orang yang dikeluarin lah dari kantornya, Di PHK, WFH lah, dirumahkan, dan bahkan gajinya ada yang dikurangin. Oh, dipangkas gajinya ya. Mungkin bisnis anti pandemi ini kita bisa coba nih Solusi. ya kan? Solusi. Tuh. Dengan adanya pandemi kita juga bisa berbisnis, maksudnya di rumah gitu kan. Ya, tetap bisa produktif ya. Produktif. Dan menghasilkan tentunya. Pasti itu. Ada lagi Mas Yuda? Udah sih masih lagi. Oh iya. Maaf ya. Iya. Oke, itu dia teman-teman. Di sini semuanya kita bakal ajarkan teman-teman. Dan salah satu lagi di sini ada mentor kita. Ada Pak Kelvin. Halo. Pak Kelvin, apa kabar? Ya, baik. Pak Kelvin, mohon maaf nih mengganggu waktunya sedikit nih. Ya gimana? Kita mau nanya Pak Kelvin nih. Bisnis anti pandemi itu menurut Pak Kelvin yang seperti apa, dan bisnis anti pandemi itu apa? Ngeliatin layar apa ngeliatin layar? Layar aja layar. Oke. Oke, TV itu tadi pertanyaan.
bisnis anti pandemi itu bisnis yang seperti apa Pak Kelvin? Menurut Pak Kelvin? Mungkin lebih ke arah cara kita melakukan bisnisnya kali ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita bilang bisnis anti pandemi itu misalkan kita bilang obat, nanti semua jualan obat Oh, gitu iya. kan. Jadi ujung-ujungnya nggak anti pandemi karena udah terlalu red ocean gitu, nanti Iya. bakal banding-banding harga. Tapi menurut gue sih tetap di bidang yang masing-masingnya udah expert ya. Misalkan ya kalau memang udah jagonya di kopi ya monggo terus di kopi. Kalau memang udah pengalamannya misalkan di baju ya monggo di baju gitu ya. Jadi menurut gue sih bisnisnya ya tetap di skill masing-masing. Ya. Tapi cara melakukan yang diubah gitu. Artinya kita nggak bisa lagi konvensional cuman ngarepin toko nunggu bola ya, tapi kita mesti jemput bolanya gitu. Karena kalau kita bilang ada langganan ya belum tentu langganan kita juga nungguin kita buka toko kan gitu kan. Kalau Ya. mereka ada kebutuhan terus ya mungkin mereka nggak akan nungguin kita buka juga ya, bener kita Betul. langganan gitu. Tapi Betul. mereka akan coba cari di online. Ujung-ujungnya begitu kita udah bisa buka toko lagi ya langganan kita udah pada hilang gitu karena Betul. udah benar-benar di tempat lain dan online. Itu sih, jadi menurut gue lebih ke arah cara kita lakukan bisnisnya. Terus kalau kita bilang produk ya mungkin ada beberapa produk yang memang akan ada penurunan gitu ya, ada beberapa harus adjustment, ada beberapa harus pivot Ya. dulu. Tapi menurut gue sih yang pasti produk kebutuhan sehari-hari itu pasti masih dipakai ya gitu. Ya. Ya contoh kan kayak odol, semua orang mau pandemi nggak pandemi itu kan pasti sikat gigi gitu ya, Betul. sabun, sampo gitu kan, makanya sabun refer juga tetap aja ya nggak hancur gimana gitu kan, Anjlok ya. karena ya setiap orang tetap aja mau pandemi ya makan, mau ya mandi dan sebagainya. Terus kemudian makanan minuman mungkin ya yang fast food gitu ya, yang cepet ya, karena sekarang orang juga males ribet-ribet ya di rumah, juga nggak semua orang suka masak gitu kan, kalau mau di rumah mau yang cepat gitu, frozen food. Ya. Terus mungkin bisa juga kayak perlengkapan anak ya, Ya. karena maksudnya gini, kalau kita punya anak kecil terus ada pandemi, kalau kita orang dewasa misalkan ya kita bisa tahan-tahan pakai baju yang udah lama kita punya gitu, atau anyway nggak kemana-mana gitu kan, mungkin nggak beli lagi gitu. Tapi kalau anak-anak itu kan pasti berkembang terus. Kalau anak-anak itu kan pasti tumbuh terus gitu badannya. Kita nggak bisa bilang ke anak kita bahwa ini lagi pandemi, lagi corona, lagi stres, kamu jangan tumbuh gitu ya, kan nggak mungkin kan. Jadi anak-anak itu pasti badannya mungkin tumbuh besar. Jadi mungkin ya kayak pakaian anak gitu masih oke. Terus edukasi anak, karena juga anak-anak sekarang kan di rumah terus gitu ya, orang tua stres, anak-anaknya dia harus kerja, anak-anaknya nggak ada yang ngurusin gitu. Terus anak-anaknya juga ya butuh ke activity lah di rumah gitu kan. Kalau nggak anak-anak ntar pasti ngerecokin ono ini gitu. Jadi ya itu sih mungkin menurut gue ya. Oke, siap. Baik Pak Kelvin. Jadi menurut Pak Kelvin itu bisnis tetap aja, semuanya bisnis itu pasti kalau lagi pandemi gini banyak yang ketar-ketir nih, ya kan? Di tokonya sepi. Gimana caranya? Pasti pada go online juga ya Pak ya? Betul. Nah, teman-teman. Betul. Dan Nah. go online itu memang ini juga another thing sih. Go online itu nggak cukup cuma dengan ngupload produk gitu. Kalau kita cuma ngupload produk berharap ada jualan ya itu sebenarnya nggak bisa bilang go online juga gitu. Itu cara yang sama, cuman mindahin aja gitu antara toko ke online kan. Jadi bukan itu maksudnya, tapi bukan jadi uploader ya dalam kutip, tapi bener-bener pakai platform digital itu, maka kita harus ngerti platformnya supaya ya kita bisa jualan secara online gitu. Jadi percuma juga kan kalau kita ngupload terus udah ngupload capek-capek terus nggak dijualan gitu. Jadi teman-teman, sebelum kalian berjualan online, kalian juga perlu melakukan riset dan kalian juga perlu belajar lebih teman-teman. Ya, Seperti itu ya. betul. Oke. Nah, kalau misalkan bingung belajar sendiri, ya di MB Community juga kita ada kasih caranya gitu loh. Kita bantuin caranya. Jadi jangan sampai salah langkah gitu. Ya. Kita lakukan banyak kesalahan yang dulu kita udah lakukan, cuma sekarang upload, ngiklan boncos gitu ya. Nah, itu kita udah rangkum jadi ilmu. Terus ya kita bisa share ke teman-teman juga. Jadi teman-teman nggak mesti jatuh di lubangnya sama kayak kita dulu jatuh. Karena kita tahu bahwa zaman sekarang ini adalah eranya 4.0 gitu, dimana bisnis semuanya bergantung dengan teknologi. Jika kita tidak mengikuti atau bergerak sesuai perkembangan zaman, kita akan tertinggal, dan tentunya bisnis kita pun akan stuck seperti itu, dan kita tidak akan mengalami kemajuan yang signifikan teman-teman, seperti itu. Nah, buat teman-teman juga nih, sebenarnya ini bukan hal yang sulit ya buat teman-teman. Halo Mas Aryu, apa kabar? Selamat bergabung. Oke teman-teman, kita lanjut. Kali ini juga kita akan melanjutkan tentang bisnis anti pandemi nih.
bisnis anti pandemi itu seperti apa sih? Untuk teman-teman yang sudah hadir di live kita sebelumnya, pasti teman-teman udah paham. Sebenarnya bisnis anti pandemi itu adalah bisnis yang go online atau go digital. Seperti itu. Karena di era sekarang ini, era 4.0 atau 4.0, itu adalah tempatnya atau eranya semua teknologi berkembang pesat gitu. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman ini. Kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, kita bakal ketinggalan teman-teman. Seperti itu. Nah, buat teman-teman nih yang kemarin udah nonton live kita, mungkin juga bisa sharing-sharing sama Mimin. Menurut kalian seperti apa bisnis-bisnis online yang bisa berkembang dan maju di era 4.0 ini dan di tengah wabah pandemi corona ini? Seperti itu teman-teman. Nah, ternyata bisnis online itu teman-teman gak terlalu sulit juga. Karena apa? Karena sekarang seiring berkembangnya zaman dengan teknologi-teknologi yang canggih, itu kita bisa tahu bahwa ada yang namanya bisnis online. Teman-teman apa ada yang udah pernah dengar atau udah tahu bisnis online itu seperti apa? Bisnis online itu banyak teman-teman. Gak cuma teman-teman bisnis online misalkan di satu sosial media, itu nggak melulu satu sosial media, karena sosial media juga ada banyak. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram. Nah, khusus Instagram juga itu memiliki fungsi yang berbeda dari sosial media yang lain. Kalau misalkan di Instagram, sebenarnya kita harus lebih fokus kepada meningkatkan value produk kita. Seperti itu, dan meningkatkan engagement atau interaksi dengan orang-orang yang atau follower-follower kita. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman ingin lebih Instagramnya dikenal, teman-teman juga harus lebih aktif di Instagram gitu, dan harus meningkatkan kualitas akun tokonya yang ada di Instagram. Bagaimana cara meningkatkannya? Teman-teman juga bisa menambahkan seperti desain-desain yang menarik di feed Instagramnya, story yang aktif, dan teman-teman juga follow orang-orang yang memang berpotensi dalam arti dapat menjadi calon customer atau buyer dari toko teman-teman. Misalkan teman-teman jualan baju, nah teman-teman juga bisa cari anak muda millennials misalkan yang memang hobinya itu belanja baju gitu. Dari mulai hobinya yang belanja baju, bahkan dia suka untuk belanja fashion lain yang stylish, seperti itu teman-teman. Nah, halo John Tanta, halo. Nah, teman kita nih. Baik. Oke, kita langsung ulas lagi nih. Bagaimana sih caranya mendapatkan semacam supplier terpercaya? Bagaimana caranya gitu kan? Kita nggak tahu nih. Kalau misalkan di marketplace kita mau jualan gitu, kita mau dapat produk yang bagus, supplier yang amanah, kita juga harus tahu tuh kriteria dari supplier kita. Nah, teman-teman sebenarnya nggak perlu khawatir gitu. Teman-teman yang udah nonton Instagram kita ini, yang udah gabung bersama live Instagram kita ini, harusnya teman-teman bisa lihat-lihat di Instagram kita IB Community bahwa kita adalah komunitas untuk para reseller dan dropshipper yang terpercaya, itu yang amanah, dan tentunya kita punya produk-produk yang berkualitas, dan kita juga memiliki komunitas untuk para reseller dan dropshipper yang dibuka secara gratis gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman nih yang lagi ingin bisnis online atau mulai bisnis online, teman-teman bisa langsung cek Instagram kita IB Community, dan teman-teman bisa langsung klik di linknya di bio-nya, ada link, bisa diklik linknya langsung teman-teman, atau bisa melalui WhatsApp kita yang ada nomornya juga di bio untuk langsung gabung ke grup reseller atau dropshipper di IB Community, seperti itu. Dan jangan khawatir, produk kita juga produk-produk yang berkualitas dan tentunya kita amanah
teman-teman jika ingin gabung jadi dropshipper, teman-teman nggak perlu stok barang seperti itu. Teman-teman nggak perlu stok barang, teman-teman nggak perlu packing, teman-teman juga nggak perlu capek kesana kemari untuk nganter barangnya ke ekspedisi gitu. Teman-teman pokoknya punya kesibukan tersendiri, kita yang bakal packing, kemas dan segala macam orderan teman-teman kita bakal urus seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, sekian dari saya, mungkin live-nya hanya singkat saja berhubung kita udah sore nih. Oke, selanjutnya saya bakal tunggu teman-teman di grup reseller dan dropshipper IB community. Bye, terima kasih teman-teman.